Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini melatih lenteng lutut dengan menggunakan media samsa sebagai partner. Peran lenteng lutut ketika akan menggunakan samsa sebagai medianya dalam berolahraga ini merupakan hal yang sangat-sangat memegang peran. Mari kita perhatikan ketika kita akan mengangkat lutut sejajar dengan pusar. Saat kita akan melentingkan lutut ke dalam benang samsa, dia memberikan dorongan yang cukup besar atau sangat kuat. Maka perlu diperhatikan lentingan lutut yang hanya jaraknya dari kedatangan samsa dengan kaki yang kita angkat di depan samsa tersebut tidak terlalu jauh, namun dia memegang peran penting ketika lutut tersebut kita lentingkan secara lentur. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang hal tersebut, maka diperlukan kerjasama elastisitas otot yang sering saya katakan pada senam-senam di video channel YouTube ini. Elastisitas otot antara otot pada betis, paha, tumit, pinggang, pinggul. Nah, semua organ-organ tersebut dia akan bekerja sama menjadi satu kesatuan, memberikan dorongan tenaga yang kita hantarkan pertama dengan mengangkat lutut sejajar pada pusar, dan selanjutnya dari jarak yang dekat tersebutlah tenaga akan dihantarkan melalui proses melentingkan lutut kepada badan samsa atau bodi samsa. Nah, dapat kita perhatikan saat menggunakan lentingan lutut, kalau otot-otot tersebut sudah menjadi elastisitas kerjasama yang menjadi satu kesatuan dengan organ tubuh yang saya sebutkan tadi, kita sendiri akan bisa merasakan getaran atau gerakan pada kaki tersebut ketika dilontarkan ke daerah badan samsak. Nah, maka diperlukan hal seperti ini, pola pelatihan yang secara kontinu, dan tentunya dimulai dari gerak-gerakan pelan, selanjutnya dimulai dengan gerakan speed, semakin lama semakin ditambahkan tenaga, termasuk juga kecepatannya akan semakin kencang atau lebih energik. Nah, sekarang pada pola selanjutnya menggunakan tendangan dari arah samping. Pada peragaan ini saya gunakan kaki kiri, namun yang memegang peran juga adalah kedatangan pinggul ataupun pinggang, dia menuju ke arah depan. Nah, perhatikan gerakan kaki saya di bawah. Nah, kecepatan seperti inilah yang diperlukan otot-otot. Kembali lagi, sering saya katakan bahasanya elastisitas yang tinggi, kerjasama antara otot dari tapak kaki, tumit, organ-organ paha, pinggang, pinggul, itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dilewatkan satu sama lain. Diperlukan suatu feeling kebersamaan ketika kedatangan samsa menuju ke daerah pertahanan kita. Secepat itu juga angkatan kaki di atas pusar sudah standby atau siap untuk menghadang pertama kedatangan samsa, dan selanjutnya ketika samsa sudah dalam posisi lurus, di saat itulah kita melakukan gerakan dengan melentingkan. Jadi lentingan tersebut sebenarnya mengandung suatu tenaga yang jarang banyak orang memperhatikan hal tersebut. Dan teman-teman kerabat semua, hal tersebut sampai saya dapat cermati, artinya dapat rasakan, karena secara konsisten dari dulu mencoba atau menggemari olahraga yang menggunakan media samsa sebagai partnernya. Maka dengan demikian pada hanya setiap langkah pola pelatihan baik secara pelan ataupun cepat akan kita rasakan. Nah, sekarang untuk selanjutnya tahapan saya berbagi pengalaman untuk melakukan pelatihan menggunakan speed atau melatih kecepatan kaki di bawah menuju ke arah yang kita tuju. Nah, tentunya karena menggunakan media samsa sebagai partner kali ini, speed tersebut tentu kita akan menuju dari posisi depan samsa ke arah samsa kedatangan samsa berayun tersebut. Dan penggunaan tendangan kaki kiri tersebut
yang kalau kita perhatikan setiap orang mempunyai kekuatan antara kaki kanan dan kiri rupa-rupanya tidak perlu sama. Nah, ini untuk peragaan pada setiap tendangan yang menuju ke atas akhirnya sampai jatuh, saya perlihatkan bahwasanya gantungan sandak tersebut terbuat atau terbentuk seperti pancing, dan dengan ketepatan saat menggunakan tendangan dan di arahnya itu kita tujukan ke atas, akhirnya samsak itu akan jatuh. Nah, inilah poin samsak pada kali ini saya berbagi pada teman-teman melatih speed dengan menggunakan kecepatan perpindahan kaki di bawah, di mana kaki yang ada di belakang dia akan menuju atau mengarah ke depan. Tentunya kaki di depan tersebut harus simetris, tidak boleh saat kaki di belakang akan menggantikan posisi kaki di depan, kesempatan kaki di depan tersebutlah akan mengambil alih mengeksekusi, baik itu melakukan tendangan lurus ataupun tendangan balik, serta tidak lupa juga dengan peran atau pentingnya lentingan setiap melakukan gerakan tendangan dari arah manapun, baik dari arah samping, arah posisi lurus, termasuk juga balik. Nah, sekarang mari kita perhatikan gerakan pinggul. Di gerakan pinggul dengan kebersamaan lentingan atau alunan daripada gerakan atau otot yang terkombinasi menjadi satu dari arah bawah sampai ke arah pinggang pinggul, dia akan menjadi suatu runutan kebersamaan. Kalau salah satu dari organ tersebut menuju lebih duluan ke arah badan samsak, tentunya hal tersebut tidak akan menjadi suatu konsentrasi tenaga yang awalnya pikiran kita menuju ke arah depan, itu akan menjadi pecah. Untuk pelatihan hal seperti tersebut, agar antara perintah kerja ketika ada saat akan menuju ke daerah depan samsak bisa kita capai, tentu dengan perintah begitu perasaan akan mau menuju ke depan, pinggang pinggul termasuk juga kaki di bawah otomatis mestinya harus melangkah. Terkadang kalau kita belum terbiasa, hal tersebut menjadi sedikit agak lucu. Perasaan kita akan menuju ke depan, tahu kaki yang satu sudah melangkah, namun kaki yang satu lagi masih berada di tempat. Nah, kebersamaan untuk melakukan pindahan tersebut, atau boleh dikatakan ada bahasa refleks atau spontanitas, kembali lagi diperlukan suatu pola pelatihan yang secara pelan-pelan tetapi namun pasti. Ini saya lakukan gerakan atau edit videonya dengan gerakan lambat agar lebih dapat diperhatikan gerakan kaki di bawah. Dan tentunya juga gerakan tersebut bukan seluruh tapak menyentuh ke daerah tanah. Jadi ujung kaki, begitu ujung kaki kita langkahkan ke depan, jadi tapak yang di belakang boleh menyentuh sepenuhnya ke tanah, namun yang kita gunakan untuk melakukan langkahan mengeksekusi, baik itu akan bergerak menggunakan tendangan kaki kanan ataupun bergerak menggunakan kaki kiri, ujung kaki tersebut dia berada pada tanah, tidak tapak kaki yang menggunakan kesempatan untuk menuju ke arah depan. Nah, teruslah lakukan pelatih seperti itu. Nah, pada sore ini saya melakukan pelatihan dengan durasi 10 menit dan bergerak apa yang teman-teman perhatikan sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi secara perlahan menjadi panas. Nah, istilah saya dan sering saya berbagi pengalaman pada channel ini, menggunakan media samsak yang berayun atau melakukan pola pelatih menggunakan media samsak. Pertama-tama kita tidak boleh emosi jika ada di depan samsak. Kedua, samsak tersebut adalah sebagai partner. Nah, kita gunakan samsak media tidak begitu
kita ada di depan samsak langsung menggunakan pukulan dengan tenaga yang full, termasuk juga tendangan yang keras. Nah, hal tersebut akan cepat menguras tenaga sehingga kelelahan atau kecapean tentunya juga akan cepat kita rasakan. Nah, semoga video dan keinginan niat saya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang seprofesi, walaupun kepada teman-teman yang belum menggemari media samsak, nah seandainya suatu saat akan senang menggunakan media samsak, paling tidak video-video yang saya post di channel YouTube ini semoga menjadi suatu referensi atau sebagai bahan pertimbangan. Sebaiknya beberapa kali juga saya narasikan pada video-video terposting di channel YouTube, ketika nanti pada suatu saat mengenai atau menggunakan media samsak sebagai partner, sebaiknya sebelum melakukan pelatihan kita mesti atau harus, menurut pengalaman saya, belajar teorinya, karena sangat berbeda menggunakan samsak yang berayun dengan menggunakan samsak yang tidak berayun. Samsak yang berayun saat dia datang ke arah kita, dia mengandung tenaga. Semoga dengan secara teknik seperti ini teman-teman mendapat pengalaman. Sampai berjumpa.